Menilai karya melalui kritik dan esai. Kritik sastra adalah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik dan buruknya suatu karya secara objektif. Sedangkan esai adalah karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Masalah yang dibahas dalam esai merupakan masalah yang aktual dari berbagai bidang, seperti kesastraan, kebudayaan, iptek, atau politik. Berikut adalah perbedaan kritik sastra dan esai berdasarkan isi dan pandangan penulisnya. Prinsip penulisan, kritik, dan esai. Yang pertama, pokok persoalan yang dibahas harus layak untuk diulas. Hasil ulasannya pun harus memberikan keterangan atau memperlihatkan sebab musabah yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang nyata. Jadi, yang terpenting bukan apa yang diulas, tetapi bagaimana cara penulis memberikan ulasannya. Yang kedua, pendekatan yang digunakan harus jelas, apakah persoalan didekati dengan pendekatan faktual atau imajinatif. Yang ketiga, ulasan yang menggunakan pendekatan faktual harus didukung oleh fakta yang nyata dan objektif. Penulis tidak boleh mengubah fakta untuk mendukung pandangannya. Dan yang terakhir, penyataan yang diungkapkan harus jelas, tidak samar-samar, harus dapat dipercaya, tidak disangsikan atau disangkal, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Struktur kritik dan esai. Dalam penulisan kritik sastra maupun esai, ada beberapa struktur atau sistematika yang harus dipenuhi. Ada 3 hal penting dalam struktur kritik dan esai, yakni pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang atau reiterasi. Pembahasan secara detailnya antara lain: 1. Pernyataan pendapat. Dalam esai, pendapat atau tesis menyajikan pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang disoroti. 2. Argumentasi. Argumen atau pendapat yang disajikan berupa alasan yang logis serta bersifat subjektif. 3. Reiterasi. Penegasan ulang dalam esai juga berupa ringkasan atau pengulangan kembali hal yang sudah disampaikan dan menjadi penegasan dari bagian argumentasi. Kaidah kebahasaan kritik dan esai. 1. Pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif pada teks berbentuk kritik sastra dan esai. Kalimat yang digunakan tidak secara jelas menjadikan kalimat persuasif secara umum. Pernyataan yang disampaikan penulis mengulas hal dengan data atau kalimat yang logis bertujuan agar mengunggah pemikiran pembaca sehingga akhirnya pembaca setuju dengan ide yang disampaikan penulis. 2. Pernyataan fakta. Dalam kritik dan esai, pendapat penulis disajikan berdasarkan interpretasi ataupun penafsiran dari sudut pandang tertentu dengan disertai fakta-fakta pendukung. Kehadiran fakta berfungsi sebagai sarana untuk memperjelas pendapat. 3. Pernyataan menilai. Pernyataan yang bersifat menilai atau mengomentari sangat diperlukan untuk mengetahui kurang dan lebihnya suatu karya yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi penulis. 4. Istilah teknis. Istilah teknis merupakan kosakata yang berkaitan pada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Hal ini terkadang perlu dilakukan agar penulis dan pembaca dapat sepaham pada suatu pembahasan tertentu yang perlu disajikan secara detail. 5. Kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang melibatkan perasaan atau respons terhadap suatu tindakan atau kejadian, bukan berupa tindakan atau aksi yang bisa diamati secara fisik. Ciri-ciri kritik sastra dan esai. Ciri kritik sastra diantaranya adalah memberikan tanggapan terhadap hasil karya, memberikan pertimbangan baik dan buruk sebuah karya sastra, pertimbangan bersifat objektif, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan, tidak berprasangka, dan tidak terpengaruh siapa penulisnya. Sementara itu, ciri-ciri esai diantaranya adalah membentuk prosa, singkat, dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam, memiliki gaya pembeda, selalu tidak utuh, memenuhi keutuhan penulisan, dan mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Berikut adalah contoh kritik sastra dengan judul Mimpi Anak Belitung pada novel Sang Pemimpin. Dan ini adalah contoh esai dengan judul Candu. Sekian, terima kasih.